Om Swastiastu. Om Awigram Astu Namasidam. Om Anabhadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang berbahagia, pertama-tama marilah kita mengaturkan rasa angayu bahagia ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kertawarenugrahanya lah hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan sebuah pesan dharma. Sedharma yang berbahagia, dewasa ini kita telah mengenal dan berada pada zaman gonjang-ganjing yang bermakna ketidakseimbangan. Begitu banyak para pemuda dan pemudi Hindu yang kini mulai meninggalkan adat dan tradisinya. Bahkan, tidak sedikit dari mereka kini mulai meninggalkan agamanya sendiri dan lebih memilih untuk memeluk agama yang lainnya. Hal ini tentunya bukanlah menjadi hal yang sepele lagi, dikarenakan semua hal ini telah menyangkut kepada keyakinan atau srada dan bakti. Melihat sebuah fenomena yang terjadi saat ini, hati saya tertarik untuk mengangkat sebuah fenomena ini dan memberikan sebuah pesan dharma yang mengambil tema yadnya, yang kemudian dikemas dengan judul melaksanakan trirna sebagai bentuk mempertahankan iman dalam duniawi. Umat sedharma yang berbahagia, kita terlahir di dunia ini menjadi seorang manusia merupakan suatu keutamaan. Dikarenakan kita telah dibekali oleh akal dan juga pikiran. Namun, pada dasarnya akal dan juga pikiran kita masih sering kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga terjadilah penurunan pada moral diri kita sendiri. Bahkan kehidupan di masyarakat pun kini sudah banyak yang berubah, terutama perilaku manusia yang kini sudah mulai terbiasa berada pada jalan adharma. Masalah seperti itu merupakan sebuah cerminan dari zaman gonjang-ganjing yang telah dipenuhi oleh kepalsuan, keserakahan, dan juga kegelapan. Hidup di zaman Kaliyuga seperti saat ini memang penuh dengan godaan dan juga ujian yang begitu berat, yang mungkin hadir setiap harinya. Diibaratkan ketika kita berjalan di atas kerikil-kerikil yang tajam, baik dan buruk suatu perbuatan kita akan selalu mengikuti. Susah dan senang kita, semua itu sudah pasti pernah kita dapatkan dan pernah kita rasakan dalam kehidupan ini. Namun, kita harus tetap yakin, meskipun kita berada di dalam kesusahan, dan kita harus yakin suatu saat pasti akan menemukan jalan kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan karma yang kita lakukan pada kehidupan sebelumnya.
Umat sedharma yang berbahagia, agar kita tidak terjerumus untuk melakukan ajaran-ajaran adharma, marilah kita bersama-sama belajar dari sebongkah batu karang yang tetap berdiri kokoh di lautan. Sekuat apapun ombak, hujan badai, angin yang datang menerpa, ia masih tetap berdiri kokoh di tempat yang sama. Hal ini tentu kita harus jadikan sebuah pedoman dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari, dalam mempertahankan kebenaran dan untuk mencapai jalan Dharma itu sendiri. Untuk mencapai sebuah jalan kebenaran, maka yang harus kita lakukan ialah dengan cara meningkatkan serada dan juga bakti kita ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa melalui jalan yagnya. Dalam kitab Bhagavad Gita, yagnya memiliki arti sebuah persembahan yang dilakukan dengan tulus ikhlas dan didasari atas kesabaran. Tata cara pelaksanaan yagnya itu sendiri dapat dilakukan dengan melaksanakan sebuah upacara. Pelaksanaan yagnya bukan hanya menjadi cerminan kehidupan umat beragama saja, melainkan dalam melaksanakan yagnya kita dapat mencapai kehidupan yang sejahtera, bahagia lahir dan batin. Selain itu, dalam melaksanakan yagnya, kita telah bisa membayar hutang yang telah kita bawa sejak kita lahir ke dunia ini, yang kita sebut dengan Trirana. Umat sedharma yang berbahagia, umat Hindu dilahirkan ke dunia ini karena adanya sebuah hutang. Hutang tersebut haruslah kita bayar atau kita tebus dengan melaksanakan sebuah yagnya. Hutang yang dibawa oleh umat Hindu tersebut bernama Trirana. Trirana itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta dengan dua kata, yakni Tri dan Rana. Tri yang berarti tiga dan Rana yang berarti hutang. Maka dapat disimpulkan Trirana adalah tiga hutang yang dibawa oleh manusia sejak lahir ke dunia ini dan harus ditebus dalam semasa hidupnya. Adapun bagian-bagian dari Trirana itu sendiri terdapat 3 bagian. Yang pertama bernama Dewarana, yang kedua bernama Pitrarana, dan yang ketiga bernama Resi Rana. Dewarana merupakan hutang kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Tuhan Yang Maha Esa tersebut kita dapat lahir di dunia ini, memiliki atma, dan tentunya dapat menikmati kehidupan di dunia ini. Yang kedua bernama Pitrarana. Pitrarana merupakan hutang kepada leluhur, nenek moyang kita, dan orang tua kita sendiri. Karena atas jasa-jasa leluhur kita, orang tua kita, dan juga nenek moyang kita sendiri, kita dapat dilahirkan dan dibesarkan hingga saat ini tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan yang ketiga
bernama Resi Rena. Resi Rena merupakan hutang kepada para resi, pandita atau pinandita, dan juga guru. Kita memiliki hutang kepada beliau karena atas jasa-jasa beliau yang telah memberikan kita ilmu pengetahuan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Ketiga hutang tersebut, tentulah kita harus menebus dan membayarnya semasa hidup kita. Nah, hutang yang pertama yakni kepada Ida Sang Yang Widiwasa atau yang sudah dijelaskan tadi yakni bernama Dewa Rena, dapat kita tebus atau kita bayar dengan melaksanakan beberapa cara. Yang pertama, melaksanakan puja Trisanya sebanyak 3 kali dalam sehari, yakni di waktu pagi, siang, dan juga sore. Yang kedua, rajin melakukan persembahyangan ke pura-pura saat hari raya suci seperti Tilem, Purnama, Galungan, Kuningan, dan hari besar lainnya. Yang ketiga, selalu berbuat kebaikan dan selalu berada pada jalan dharma, yakni hutang kepada leluhur atau orang tua kita sendiri yang kita sebut dengan Pitra Rena, dapat kita tebus atau kita bayar dengan melakukan beberapa cara. Di antaranya, selalu berbakti dan hormat kepada orang tua, melaksanakan upacara pitrayanya, membantu orang tua, merawat orang tua ketika mereka sakit, dan lain sebagainya. Hutang yang ketiga bernama Resi Rena. Resi Rena ini dapat kita tebus atau kita bayar dengan melakukan beberapa cara. Di antaranya, menghormati para resi, begawan, guru, pandita, dan juga pinandita, dan selalu taat melaksanakan ajaran-ajaran yang telah diberikan oleh beliau. Umat sedharma yang berbahagia, sesungguhnya Tri Rena itu dapat kita tebus atau kita bayar dengan melaksanakan pancayatnya. Pancayatnya berarti 5 pengorbanan suci yang didasari oleh hati yang tulus ikhlas yang dihaturkan kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Pancayatnya itu sendiri terdiri dari Dewayatnya, Pitrayatnya, Butayatnya, Manusayatnya, dan Resiyatnya. Hutang kepada Ida Sang Yang Widiwasa atau Dewa Rena dapat kita tebus dengan melaksanakan Dewayatnya dan juga Butayatnya. Nah, Dewayatnya itu seperti melaksanakan persembahyangan saat hari raya suci, melaksanakan puja Trisanya setiap 3 kali dalam sehari, dan selalu berbuat kebaikan di jalan kebenaran. Butayatnya bisa kita lakukan dengan melaksanakan upacara pecaruan, mengaturkan segehan, dan lain sebagainya. Hutang kedua yakni Pitra Rena kepada orang tua kita dapat kita tebus dengan melaksanakan upacara pitrayatnya dan juga upacara manusayatnya. Contoh dari pelaksanaan pitrayatnya yakni upacara ngaben. Sedangkan contoh dari melaksanakan upacara manusayatnya seperti ngetlubulanin, menggedong-gedongan, mepandes, pawiwahan atau pernikahan, dan lain sebagainya.
Dan hutang yang terakhir, yang nomor 3, ialah resi rena. Resi rena dapat kita tebus dengan melakukan yadnya, yakni resi yadnya. Pelaksanaan resi yadnya ini contohnya seperti pewintenan, medwijati, meekejati, dan lain sebagainya. Umat sedharma yang berbahagia, dari penjelasan yang telah saya paparkan tadi, maka dapat kita ambil satu kesimpulan, yakni dalam melaksanakan sebuah yadnya, tidaklah harus kita lakukan dalam bentuk upacara atau dalam bentuk bebantanan, melainkan beriatnya dapat kita lakukan dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling menghargai dan menghormati antara sesama manusia. Selain itu, tingkatan dalam sebuah yadnya itu sendiri dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada nista, madya, dan utama. Namun pada dasarnya masih banyak sekali pemuda-pemudi Hindu kita yang enggan untuk melanjutkan adat dan juga tradisi budaya yang telah diwariskannya dengan alasan sulit dan rumit untuk dilakukan. Maka dari itu, janganlah selalu menyalahkan sebuah makna dari yadnya itu sendiri. Nista bukanlah berarti miskin, nista bukanlah berarti rendah, dan nista bukanlah berarti tak bergengsi. Melainkan, nista tersebut bermakna menyangkut hal pokok yang dipenuhi dalam sebuah bebantanan itu sendiri. Marilah kita bersama-sama untuk selalu berpedoman pada kitab suci agama kita, yakni pada kitab suci Weda, agar kita senantiasa tidak selalu menyalahkan arti dan makna dari yadnya yang sesungguhnya kita telah laksanakan itu. Umat sedharma yang berbahagia, meskipun di zaman era globalisasi seperti saat ini, kita sebagai pemuda dan pemudi Hindu hendaknya selalu menjaga dan meneruskan tradisi-tradisi keagamaan sesuai yang tercantum dalam kitab suci Weda, dan sedikit demi sedikit mulai belajar mengenai bebantanan dan belajar untuk menembangkan Dharma Gita. Pelaksanaan yadnya dapat meningkatkan srada dan bakti kita kepada ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, dalam beriannya juga dapat membantu untuk mencapai tujuan dalam kehidupan kita, yakni untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin. Serta dengan beriatnya pula kita dapat membayar hutang yang telah kita bawa dari sejak lahir yang kita sebut dengan Trihana itu sendiri. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah pesan Dharma yang dapat saya sampaikan dalam Dharma Wacana kali ini. Semoga apapun isi dari pesan Dharma tersebut dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri dan tentunya bermanfaat bagi orang lain. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan saya yang tidak berkenan di hati saudara sekalian. Akhir kata, saya akhiri Dharma Wacana ini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.